Dimulai di tahun 1999 di Daegu, wanita bernama Kang Jo-eun dijuluki Venus dari Daegu. Dia menginspirasi kekaguman dan juga kecemburuan dalam ukuran yang sama. Jo-eun memiliki tujuan menjadi seorang pengacara, dan dia pergi menuju ke perpustakaan untuk belajar, dan di mana seluruh pengagum lainnya menawarkan segala macam bantuan belajar. Mereka disela seseorang pria bernama Im Woo-sik merupakan atlet renang. Dia memberi isyarat kepada Jo-eun untuk menemuinya di atap. Ketika di atap, Woo-sik mengalungkan medali emasnya yang baru dimenangkan dan menggantungkan ke leher Jo-eun. Ini merupakan rasa suka Woo-sik kepada Jo-eun dan sebagai tanda cinta pertamanya. 15 tahun kemudian, Jo-eun merupakan pengacara dan memiliki kelebihan berat badan. Dia seorang pekerja keras. Ini merupakan hari peringatan 15 tahun kencannya dengan Woo-sik. Sahabat Jo-eun yaitu Hyun-woo memperingatkannya agar mempunyai martabat dan tidak terlalu bersemangat untuk mengatakan ya pada lamaran pernikahan akan datang ini. Di malam itu, Woo-sik mengantar Jo-eun pulang. Alih-alih memberi Jo-eun cincin lamaran, Woo-sik justru mengembalikan cincin pasangan mereka di masa lalu. Jo-eun merasa kini dicampakkan. Sementara itu di Amerika, gosip Hollywood melibatkan pembuat onar Anna Soo yang terlibat skandal dengan pelatih bintang bernama John Kim. Meskipun tidak ada yang tahu wajah John Kim, dia merupakan bintang dari The Stella Show, acara di mana John Kim membantu mengubah wanita tersebut menjadi langsing dan cantik. Bagaimanapun, skandal terbaru memasangkan Anna Soo dengan John Kim. Pagi hari, Jo-eun bangun menerima teleponnya, mengingat dia harus mengejar penerbangan. Dia bergegas menuju bandara untuk perjalanan ke Amerika. Sementara John Kim atau Kim Yong-ho berbicara dengan temannya Jang Jun-sung dan Ji-woong. Jun-sung seorang petarung yang Yong-ho latih sebelumnya dengan julukan Korean Snake, dan sementara Ji-woong bertindak sebagai manajer. Yong-ho dan Jun-sung tampaknya terganggu berita gosip mengenai dia dan Anna Soo, terutama jika mencapai telinga tertentu di Korea. Dan Yong-ho mengatakan dia harus mencari cara menangani skandal ini. Kembali dari perjalanan bisnis di Amerika, Jo-eun naik pesawat ke Korea. Yong-ho berada di pesawat yang sama bersama Jun-sung dan manajernya Ji-woong. Ketika Jo-eun mengalami masalah kesehatan selama penerbangan, Yong-ho menawarkan jasanya merawat Jo-eun. Yong-ho memahami dia memakai korset, minum anggur, kafein, dan menempatkan tubuhnya dalam keadaan yang shock selama penerbangan dari semua kekuatan. Usai menerima perawatan Jo-eun dengan ngeri, dan pada saat dia bangun untuk mendapati Yong-ho di sebelahnya di kelas 1 dan Yong-ho menceritakan apa yang terjadi. Merasa malu, Jo-eun tak kunjung mengucurkan rasa terima kasih. Ketika pesawat mendarat, dia menyadari dia harus berterima kasih kepada Yong-ho yang menyelamatkan hidupnya. Yong-ho meminta bantuannya sebagai ucapan terima kasih. Bantuannya terdiri dari Yong-ho yang berpergian dengan ambulan bersamanya menuju ke rumah sakit, dan di sana dengan menghindari bea cukai dan para pria, terutama manajer Min. Jo-eun memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit untuk menemui Woo-sik. Saat itu hujan turun, Yong-ho melihat Jo-eun berjalan di tengah hujan dan dia tidak bisa menahan diri. Dia kemudian menawarkan untuk memberinya tumpangan. Dengan enggan, Jo-eun menerima. Yong-ho mengantarnya menuju rumah Woo-sik. Pada saat Jo-eun melihat Woo-sik berinteraksi secara romantis bersama wanita lain, Jo-eun menjadi kesal dan berbalik untuk pergi. Pada saat Jo-eun berlari di jalan yang basah di tengah hujan, seorang pria mengikuti Jo-eun. Gugup, Jo-eun mempercepat langkahnya. Dia jatuh dan pria tersebut mencapainya. Pria itu adalah Yong-ho yang sekali lagi menolong Jo-eun. Yong-ho menginap di hotel dengan nama samaran. Namun itu tidak membantu, sebab manajer Min membangunkannya keesokan harinya dan mengatakan kepada Yong-ho bahwa neneknya sedang menunggu untuk menemuinya. Yong-ho setuju untuk segera menemui neneknya. Di tempat kerja, Jo-eun terkejut ketika mantan temannya yang dulu memiliki kelebihan berat badan, namun kini menjadi langsing dan cantik. Dia adalah Oh Soo-jin. Soo-jin datang untuk memperkenalkan di ruang rapat sebagai pengacara berkekuatan tinggi yang bergabung di perusahaan. Dalam kilasan masa lalu, bagaimana Jo-eun membela Soo-jin pada saat mereka masih kuliah. Saat itu Soo-jin diejek terkait dengan berat badan. Saat ini, pada saat kedua wanita ini berbicara di kantor Jo-eun, mereka mengakui bahwa mereka berdua terkejut atas pembalikan peran ini, mana Soo-jin kurus dan Jo-eun tidak. Di
tempat lain, Yong Ho tidak mempunyai pakaian yang layak, sepatu, dan bahkan hadiah. Namun itu tidak masalah bagi manajer Min untuk mengatur pakaian jas, sepatu, dan bunga untuk Yong Ho. Mereka tiba di rumah nenek Yong Ho. Namun sepasang sepatu bertumit memberi petunjuk kepada Yong Ho mengenai tujuan sebenarnya pertemuan ini. Dia sedang diatur kencan buta. Yong Ho sopan namun tidak tertarik terhadap wanita ini. Usai pertemuan itu, Jun Sung dan Ji Woong mengemudi dan membawa Yong Ho pergi sehingga membuat manajer Min yang frustrasi. Yong Ho membawa ponsel Ju-eun dan dia melihat beberapa panggilan dari Hyun Woo dan berusaha menebak kode sandinya. Yong Ho senang melihat pesan yang menunjukkan bahwa itu panggilan dari Jo-eun. Yong Ho lalu menjawab. Segera Jo-eun tidak senang Yong Ho memiliki handphonenya, namun dia terjebak, dia menginginkan handphone miliknya. Yong Ho mengatakan kunjungannya untuk menemui dia jam 8 di hotel. Manajer Min menyusul Yong Ho. Min menunjukkan kepada Yong Ho foto-foto Yong Ho dengan Anna Soo yang berusaha memerasnya. Mereka telah membayar Anna Soo 2 kali lipat jumlah yang dimintanya untuk membungkam Anna Soo. Dan untuk saat ini hanya Min dan neneknya yang tahu mengenai ini. Dia mengatakan bahwa ayah Yong Ho yaitu Direktur Kim mungkin belum sadar. Namun Yong Ho mendesak bahwa dia akan segera tahu. Pertemuan besar di mana nenek Yong Ho mengumumkan bahwa dia membawa Presiden cabang Amerika yaitu Yong Ho untuk menjalankan perusahaan. Cucunya dan ayah Yong Ho, Kim Sung Chul, terlihat tidak senang dengan kejadian ini. Anggota dewan lain menyatakan pendapat sebab Yong Ho masih muda, tidak mempunyai koneksi Korea dan orang asing bagi mereka. Namun nenek Yong Ho memohon kemurahan hati mereka. Salah satu eksekutif tenaga di kantor itu merasa khawatir mengenai cucu yang bisa mengambil alih perusahaan. Di hotel, Jo-eun menunggu Yong Ho muncul, namun dia terlambat. Jo-eun pergi ke lobi untuk melihat apakah dia dapat melihatnya di sana. Namun, justru dia melihat Woo-sik bertemu dan memeluk Soo-jin. Keduanya melihat Jo-eun, di mana Woo-sik mendekati Jo-eun, namun Jo-eun memintanya untuk tidak mengikutinya. Jo-eun berputar di tumitnya dan berlari menuju kaca mendarat di bahunya dalam tumpukan. Malu, Jo-eun berharap seseorang akan menyelamatkannya. Segera Yong Ho datang menghampirinya untuk membantu. Ia dengan gagah membantu Jo-eun berdiri dan menawarkan lengannya untuk menjauh dari Soo-jin dan Woo-sik. Yong Ho membawa Jo-eun ke kamarnya, dia menyadari bahu Jo-eun terkilir. Yong Ho mengatakan bahwa itu akan sakit, namun dia harus mengembalikan ke posisinya. Usai menerima perawatan, Jo-eun mengambil koper, tas, dan handphonenya dan kemudian pergi. Jo-eun bertemu Woo-sik dan menceritakannya di antara mereka sekarang. Woo-sik menggurui dan Jo-eun menjadi marah. Jo-eun lalu memutuskan untuk pergi. Yong Ho menyapa ayahnya dengan tenang. Yong Ho memberitahu ayahnya bahwa dia tidak yakin dia ingin mengambil alih seperti yang diinginkan oleh nenek Yong Ho. Pada saat Jo-eun tiba di rumah, sebuah kotak dikirimkan. Kotak tersebut berisi barang-barang yang dimiliki rumah sakit dari ruang gawat darurat Jo-eun sebelumnya. Namun barang-barang Yong Ho ada di dalam kotak dompet dan label nama. Di tag nama tertulis John Kim yang merupakan pelatih terkenal asal Amerika yang dapat mengubah tubuh wanita menjadi langsing. Merasa senang, Jo-eun salah mengira Ji Woong merupakan John Kim. Sebab dia ingat sebelumnya dia pernah mengatakan dia mengelola seorang petarung dalam perjalanan pesawat dari Amerika. Jo-eun memutuskan untuk menemuinya. Jo-eun melacak Ji Woong di hotel. Dia terkejut mendapati Jo-eun di lorong. Jo-eun menyatakan Ji Woong adalah pelatih yang terkenal. Ji Woong terkejut melihat dalam ruangan tempat Jun Sung dan Yong Ho berada. Yong Ho mengatakan bahwa dia benar Ji Woong pelatih terkenal. Yong Ho memutuskan jalan terbaik membiarkan Ji Woong berpura-pura menjadi John Kim. Ji Woong dan Jun Sung setuju untuk bermain bersama. Yong Ho memberitahu Jo-eun bahwa mereka bertiga satu tim dengan Ji Woong pelatihnya. Yong Ho sebagai dokter dan Jun Sung sebagai pendukung. Jo-eun tidak sabar untuk memulai pelatihan. Jo-eun memberitahu sahabatnya yaitu Hyun Woo bahwa dia akan menurunkan berat badan dan kali ini akan bertahan. Ketika Yong Ho naik lift untuk segera melihat ayahnya bekerja, dia ingat manajer Min memberitahu ayahnya mengenai kecelakaan yang merenggut ibunya, di mana dalam kilasan Yong Ho berada di kursi roda. Yong Ho bertemu dengan ayahnya yang bersikap dingin dan meminta mengembalikan pekerjaan yang dulu di Amerika. Ayah Yong Ho mengatakan padanya bahwa nenek mempunyai takdir Yong Ho di perusahaan, bukan ayahnya. Dia mengatakan pada mereka bahwa itu sulit. Yong Ho mengingatkan ayahnya bahwa hidupnya mengalami kesulitan. Yong Ho pasrah dalam situasi ini dan tidak bisa hidup bebas lagi. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia akan menyetujui perjodohan. Yong Ho memberitahu kepada manajer Min supaya nenek Yong Ho yang pemarah menelponnya. Itu menghasilkan senyum di antara keduanya.
Yong-ho memberitahu Ji-woong dan Jun-sung bahwa membuat Jo-eun terlihat sulit sehingga menghentikan latihan merupakan memprioritaskan mereka. Mereka berlatih menumpuk, namun Jo-eun berjalan dengan susah payah. Para pria tidak mengerti mengapa Jo-eun tidak kehilangan berat badan. Harus tertawa pada saat Jo-eun mengirim pesan kepada Ji-woong mengenai kemajuan latihannya. Dia merasa senang dia berusaha. Keesokan hari dingin, Yong-ho dan Jo-eun saling curiga. Ji-woong dan Jun-sung melakukan wawancara, sehingga hanya mereka berdua malam ini. Namun Yong-ho menerima panggilan untuk kencan buta. Jo-eun menyuruh Yong-ho melanjutkan, dia akan berolahraga sendiri. Woo-sik berkencan dengan Sujin di bioskop, namun Woo-sik menerima panggilan dari ibu mertua yang tidak lain ibu Jo-eun. Ini membuat Sujin menjadi cemburu. Jo-eun berolahraga hingga dia pingsan dan enggan menerima panggilan dari Woo-sik. Dia terkejut bahwa ibunya tidak tahu mereka putus dan mengatakan mereka harus memberitahunya sekarang juga. Woo-sik sampai ke restoran lebih dahulu dan berakhir hanya beberapa meja dari Yong-ho dengan teman kencannya. Tentu saja, Yong-ho mengenali Woo-sik dan mendengar Jo-eun memanggil wanita yang bersamanya dengan sebutan ibu pada saat dia tiba. Saat itu, tidak lama saudara laki-laki Jo-eun muncul dengan tunangannya dengan gagah. Ibu Jo-eun mendorong Woo-sik melamar Jo-eun. Baik Jo-eun dan Woo-sik menembakkan pandangan penuh arti terhadap Jae-hyuk, dan dia menerima petunjuk dan segera pergi mengantar tunangannya kembali keluar. Begitu mereka sendiri, Jo-eun memberitahu ibunya bahwa dia dan Woo-sik sudah putus. Ibu memohon Woo-sik mengubah pikiran dan meraih Jo-eun kembali. Jo-eun menekankan kepada Woo-sik bahwa ini tidak akan terjadi lagi, meminta dia untuk pergi. Woo-sik melakukannya dengan ibu Jo-eun memanggilnya, dan Yong-ho melihat Jo-eun ketika ibunya menangis. Ibu Jo-eun meminta dia dibawa ke stasiun bus. Jo-eun menuruti perintah ibunya. Syukurlah mereka berhasil berbagi tawa tentang berbagai hal sebelum melanjutkan. Yong-ho kembali, namun dia terkejut mendapati Jo-eun masih berolahraga. Jo-eun mengklaim dia masih mampu melakukannya, jadi dia tidak bisa berhenti. Yong-ho marah dan khawatir akan keselamatannya sebab Jo-eun telah berlebihan. Dia lalu mengirimnya untuk pulang. Sujin meminta Jo-eun tampil di acara bincang-bincang sebagai pengacara yang mewakili firma hukum. Jo-eun merasa tidak senang. Jo-eun tidak ingin tampil di TV terlihat seperti penampilannya yang sekarang. Ia langsung bertanya kepada Sujin apakah ini balasannya. Sujin berpura-pura tidak tahu. Segera acara bincang-bincang dimulai. Awalnya terlihat baik, namun kemudian Jo-eun pingsan sebab korset yang digunakannya. Jo-eun segera dilarikan menuju rumah sakit. Di sana orang tak terlihat dengan lembut membalut tangan Jo-eun di mana dia menerima infus. Pria itu adalah Yong-ho. Jo-eun lalu menerima tumpangan pulang dari Yong-ho. Saat Jo-eun berjalan menuju apartemennya, Jo-eun berbalik dan mendapati Yong-ho dari dekat. Yong-ho mengatakan bahwa jika mereka akan melakukan ini, mereka harus melakukan cara yang benar. Yong-ho lalu memperkenalkan dirinya sebagai John Kim. Yong-ho melanjutkan mengatakan padanya bahwa hipertiroidisme kemungkinan menjadi penyebab Jo-eun tidak bisa kehilangan berat badan. Jo-eun tidak senang bahwa latihan keras yang dia terima adalah latihan untuk petarung. Marah, Jo-eun mengatakan kepadanya keinginannya untuk menurunkan berat badan untuk membuatnya ingin percaya kepada Yong-ho. Yong-ho ingat saat berbicara dengan dokter dan mengetahui bahwa Jo-eun menderita hipertiroidisme. Ketika mantan kekasihnya Woo-sik datang ke rumah sakit, dia bertanya pada Yong-ho apa hubungannya dengan Jo-eun. Yong-ho memberitahunya bahwa dia pria yang telah menyelamatkannya berulang-ulang akhir-akhir ini. Saat ini, Yong-ho merasa tidak enak sebab dia dan teman-temannya membebani Jo-eun dengan latihan keras. Dia yakin bahwa hipertiroidisme menjadi alasan mengapa Jo-eun tidak kehilangan berat badan, dan juga pelatihannya yang berlebihan alasan mengapa dia pingsan di TV. Yong-ho menyelesaikan sebagian dari kesalahannya dengan sesi pertarungan yang melelahkan dengan Jun-sung. Saat pertarungan berakhir, Yong-ho menyadari Jun-sung mengalami cedera di bahu dan memerintahkannya untuk melakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, Yong-ho memberitahu Jun-sung dan Ji-woong bahwa dia memberitahu Jo-eun bahwa dia adalah John Kim. Mereka pun tercengang. Yong-ho lebih lanjut menyatakan Jo-eun memiliki hipertiroidisme dan latihan keras mereka terlalu banyak untuknya, sehingga mereka juga merasa bersalah. Hari berikutnya di tempat kerja, musuh yang menyebalkan, Sujin berbohong kepada Jo-eun bahwa Woo-sik tidur dengannya ketika dia muncul untuk bekerja dengan pakaian yang sama seperti hari sebelumnya. Sujin memberitahu Jo-eun bahwa pingsan di TV bukanlah publisitas yang baik untuk firma hukum,
dan meminta Joan tinggal di rumah selama seminggu. Junsung dan Jiwung tiba di kantor Joan dengan menyesal dan juga membawa tanaman hijau besar untuk menghasilkan udara yang sehat bagi Joan. Joan tidak bisa marah pada keduanya dan mereka mengajaknya minum kopi. Ini adalah umpan dan segera pergantian karena begitu mereka menempatkannya di meja. Keduanya pergi dan Yong Ho muncul. Joan bertanya mengapa dia merahasiakan nama John Kim. Yong Ho mengatakan kepadanya bahwa dia pewaris kaya dan keluarganya tidak akan senang jika mereka tahu siapa dia. Joan tidak percaya padanya. Yong Ho membaca hasil fisiknya yang Joan tidak sengaja, yang menegaskan hipertiroidisme dan situasi kelebihan berat badan. Yong Ho kini akan melatihnya sekarang. Yong Ho akan memberitahunya apa yang harus dilakukan. Tubuh Joan kini menjadi miliknya. Joan tidak bisa mengatakan tidak padanya. Joan setuju untuk menyerahkan dirinya di tangan yang terbaik. Situasi keluarga Yong Ho sedikit lebih terbuka. Ibu tirinya merasa senang putranya yang lain itu Yong Jun tiba di Korea. Nenek Yong Ho menyuruhnya memasak makanan enak untuk pertemuan itu. Woo-sik menyelidiki manajer cabang Yong Ho yang akan mengambil alih perusahaan. Dia terkejut melihat wajah penyelamat abadi Joan adalah Yong Ho. Yong Ho membawa Joan untuk dipindai untuk pengukuran tubuh yang tepat. Walaupun malu, Joan melakukannya. Manajer Min menghubungi Yong Ho dengan panggilan makan malam. Saat itu Yong Ho mengantar Joan pulang dan dia menolak ajakan itu. Makan malam dengan saudara lelaki Yong Ho nampak tegang. Ternyata ayah Yong Ho tidak hanya dingin kepada Yong Ho, namun dia juga dingin terhadap adiknya. Ketika saat itu ayahnya mengatakan kepadanya kapan dia akan pergi kembali ke sekolah. Keadaan tidak membaik ketika nenek memberitahu ayah Yong Ho bahwa pekerjaannya itu mewujudkan keinginan terakhirnya. Nenek meminta kepadanya untuk membawa Yong Ho ke perusahaan. Yong Ho, Junsung, dan Jiwung tiba di rumah Joan dan membuang hampir semua makanannya. Mereka menggantinya dengan makanan yang sehat. Yong Ho memberitahu Joan bahwa inilah saatnya memulai kembali kebiasaannya dan juga memulai dari awal. Yong Ho datang dan membawa Joan ke rumahnya untuk berlatih. Yong Ho tidak yakin pada Joan pada saat dia mengatakan bahwa dia dulu seksi pada saat dia masih muda. Joan diinstruksikan untuk tidur di tempat tidurnya, minum air hangat dengan obat, peregangan selama 20 menit di pagi hari dan juga makan dengan benar. Joan membayangkan Yong Ho ada di sana membimbing dia. Mereka semua secara bergiliran melatihnya di rumah Yong Ho. Mereka menyembunyikan Joan di dalam mobil sehingga tidak ada yang tahu mereka melatih Joan. Usai Yong Ho menyelesaikan latihannya, Joan ada di sana sambil berlari di treadmill. Yong Ho harus menghormati usahanya. Usai itu Yong Ho mengantarnya pulang. Joan tertidur di dalam mobil dan Yong Ho tersenyum. Yong Ho membangunkannya setelah sampai di rumah. Joan mengatakan selamat malam dan kemudian memasuki apartemennya. Pada saat di apartemen, pintu berdering. Joan bertanya siapa itu namun tidak mendapati jawaban. Yong Ho menghentikan mobil. Dia memiliki firasat buruk mengenai Joan. Joan ketakutan saat seorang pria asing masuk sebagai pria yang telah lama menyukainya. Joan berteriak meminta tolong. Seketika Yong Ho menerobos masuk untuk menolong Joan. Yong Ho meninju penguntit dan menyelamatkan Joan. Tidak lama kemudian polisi datang untuk mengamankan penguntit tersebut. Ketika Yong Ho membawa Joan ke mobilnya, Woo-sik ada di seberang menyaksikan mereka. Sepertinya Woo-sik tidak bisa melepaskan Joan. Di kantor polisi, Joan tidak mendapati simpati dari petugas. Polisi dengan kasar bertanya bagaimana mungkin seseorang seperti Joan memiliki penguntit. Ini adalah kata-kata yang sangat bertentangan dengan slogan yang dimiliki polisi sebagai pelindung wanita. Joan mengatakan kepada polisi bahwa mereka hanya mengukur kasar terhadap korban, bukan penjahat. Dengan frustrasi Joan pergi. Yong Ho pergi bersamanya dengan rasa frustrasi yang sama. Joan mengatakan kepadanya tanpa bukti kuat, penguntit hanya akan mendapati denda. Joan berbohong kepada Yong Ho untuk mengantarnya menuju rumah temannya. Joan kemudian melanjutkan di sebuah motel. Yong Ho mengakhirinya sebelum Joan bisa check-in. Yong Ho mengatakan mungkin menyesalinya, namun dia tidak dapat membiarkannya tinggal di kamar motel impersonal. Yong Ho membawanya menuju tempat tinggalnya untuk tinggal sementara waktu. Joan dengan cerdik mencatat bahwa Yong Ho suka menyelamatkan orang lain. Keesokan hari, petarung Junsung dan manajernya Jiwung terkejut melihat Joan ada di sana. Dia menggerutu sedikit terhadap makanan ringan sehat yang ditawarkan. Saat itu, Joan menunjukkan gambar wallpaper ponselnya pada saat Joan masih muda. Namun mereka tidak percaya itu adalah Joan. Lutut terasa sakit. Yong Ho menghubungi manajer Min. Sebab khawatir, manajer Min memberitahu Yong Ho bahwa dia akan membuat janji pada dokter.
Di masa lalu, Jo-eun mengatur Soo-jin dengan seorang siswa. Anak laki-laki tersebut terlihat jahat dan Soo-jin mengklaim pengaturan ini dilakukan sebab Jo-eun mengasihaninya. Jun-sung berencana mengembangkan di kelas berat yang akan memberikan persaingan ketat. Saat itu, aktris komersial Yi-jin mengunjungi Jun-sung usai pertandingannya. Jun-sung mengatakan kepada Yi-jin bahwa dia akan membintangi iklan yang dibintangi olehnya, namun menyumbangkan gajinya untuk amal. Suatu hari, Yong-ho dan manajer Min menemui dokter. Yong-ho kemudian menjalani pengujian di lututnya. Jo-eun mengirimkan video dirinya berolahraga kepada Yong-ho saat dia bertanya, sehingga dia dapat memastikan melakukannya dengan benar. Yong-ho menerima hasil tesnya. Dia mengalami osteosarkomanya, suatu bentuk kanker tulang yang dia perjuangkan selama ini, akhirnya sembuh. Mereka mengira bahwa nyeri lutut baru-baru ini hanyalah nyeri bayangan, dan Yong-ho hampir tidak bisa memproses kabar baik itu. Dia ingat prosedur menakutkan dan juga penderitaan dari masa kecilnya pada saat memohon kepada ayahnya untuk menyelamatkan dia. Namun dokter masih mengkhawatirkan psikoneurosisnya yang mengakibatkan Yong-ho mengalami tekanan, depresi, dan kecemasan. Dia memuji Yong-ho terhadap kesehatannya secara umum, dan Yong-ho mengatakan dia hanya berusaha bertahan hidup. Suatu ketika Yong-ho pergi ke tempat di mana Jo-eun berlatih. Saat itu Jo-eun sedang latihan keseimbangan. Yong-ho telah mengejutkannya sehingga Jo-eun miring ke tengah. Jo-eun menabrak Yong-ho dan mereka berdua jatuh ke lantai. Yong-ho terkejut saat melihat perubahan yang dimiliki Jo-eun yang kini nampak kurus dan cantik. Yong-ho menariknya ke atas memperhatikan Jo-eun memakai riasan. Jo-eun menjadi bingung dan dia pun tersenyum. Saat di kamar, Yong-ho meninjau laporan dokter. Lututnya dalam kondisi baik-baik saja. Ji-woong bersemangat Yong-ho kembali. Dia membual bahwa Jo-eun berubah menjadi penus. Yong-ho bertanya di mana Jun-sung berada. Ji-woong mengatakan dia memiliki momen pribadi. Jun-sung sebenarnya melihat seorang wanita sedang berjalan dari toko ke rumahnya. Jun-sung ingat penolakan ibunya untuk bertemu dengan dia sebagai orang dewasa. Jun-sung pergi tanpa menyadari bahwa pria di rumah tersebut menyatakan bahwa dia terlambat dan nampaknya pria ini akan memukulinya. Keesokan hari, Jun-sung, Ji-woong, dan Jo-eun muncul di samping tempat tidur Yong-ho dengan membawa timbangan. Jo-eun menginjak timbangan. Dia telah menurunkan berat badan 15 kilo. Mereka menjadi senang. Sebagai hadiahnya, hari itu dinyatakan sebagai hari Jo-eun, di mana mereka harus melakukan apa yang dia ucapkan sepanjang hari. Yong-ho tidak terlalu senang, namun Jo-eun bekerja sangat keras, jadi Yong-ho menyerah. Pertama, yang dilakukan minum kopi manis. Dia ingin Yong-ho merasakan kebebasan dan juga rasa manis. Jo-eun memberitahu sahabatnya yaitu Yeon-woo bahwa Yong-ho mungkin seksi namun dia kasar. Yeon-woo mengatakan padanya bahwa wartawan mendapati tempat tinggal John Kim di Amerika namun identitasnya masih belum diketahui. Ini tentu saja menarik perhatian Jo-eun. Jo-eun memanggil mereka. Tidak ada makan sehat, mereka akan makan di luar. Ji-woong dan Jun-sung menyelam namun Yong-ho ragu-ragu. Jo-eun memberinya makan sementara Ji-woong dan Jun-sung memeluknya. Mereka mengambil selfie di meja. Woo-sik menerima panggilan untuk pergi ke kantor polisi. Saat Soo-jin melihatnya memasuki mobilnya di tempat parkir, dia menghubunginya. Woo-sik berbohong bahwa dia berada di kantor. Soo-jin lalu mengikuti Woo-sik pergi. Di kantor polisi, penguntit Jo-eun mendesak tuduhan terhadap Woo-sik sebab ancamannya yang dia rekam di ponselnya. Penguntit mengklaim dia harus pergi ke rumah sakit untuk cedera yang dia terima dari Woo-sik atas pemukulannya sebelumnya. Soo-jin muncul dan bertindak sebagai pengacara Woo-sik. Dia menghubungi Jo-eun untuk menjadi saksi Woo-sik. Polisi menghubungi Yong-ho untuk menjadi saksi juga. Dia sengaja mendengar Soo-jin memberitahu polisi bahwa Woo-sik dan Jo-eun berkencan selama 15 tahun dan merupakan cinta pertama. Jadi tentu saja mereka masih terlibat di dalam kehidupan satu sama lain. Di luar kantor polisi, Woo-sik meminta maaf sebab melibatkan dirinya. Woo-sik memperingatkan Jo-eun bahwa Yong-ho lebih dari yang terlihat. Jo-eun mengatakan padanya bahwa mereka bukan lagi diri mereka yang dulu. Yong-ho memikirkan hubungan Jo-eun dan Woo-sik sebelumnya. Dia menghubungi manajer Min untuk menangani kasus polisi. Woo-sik bertemu Yong-ho di luar kantor polisi dan memperkenalkan dirinya sebagai eksekutif di perusahaan. Yong-ho menyatakan dia tidak yakin apakah dia bergabung dengan perusahaan ataukah tidak.
Yong Ho pergi dan mendapati Joan berkomentar dia tidak suka bersikap dingin. Di masa lalu, Woo-sik bersikap baik kepada Soo-jin dengan memukul pria yang menghina Soo-jin. Saat ini, Soo-jin merasa khawatir dia kehilangan Woo-sik karena Joan. Yong Ho membawa Joan dari kantor polisi. Joan membuatnya berhenti untuk minum kopi. Sementara itu, manajer Min bersama anak buahnya menangani situasi polisi. Joan berasumsi ada yang tidak beres dengan mobil ketika dia melihat pengemudi derek berbicara dengan Yong Ho. Segera hujan turun, Yong Ho melihat Joan dan menyadari dia membawa sesuatu yang istimewa dalam hidup Yong Ho. Sesuatu yang tidak ingin Yong Ho tinggalkan dari hidupnya. Joan membawa kopinya. Dengan manis Joan mengatakan kepadanya, hari ini, hari kegiatannya, merupakan hadiah baginya untuk menunjukkan kepadanya kesenangan hidup. Yong Ho tersentuh bahwa Joan menawarinya hadiah mengejar kebahagiaan pribadi. Joan ingin meringankan beban berat Yong Ho selama 1 hari. Mereka saling menatap. Tidak nyaman, Joan melangkah keluar. Yong Ho memperhatikan Joan, memikirkannya dan menginginkan Joan sebagai pendampingnya. Keesokan hari, Yong Ho menyapa Joan dengan kejutan pagi yang berat. Joan mendapatkan sedikit berat badan dari kemarin, jadi mereka pergi ke treadmill. Di tempat kerja, seorang wanita meneriaki Soo-jin sebab membiarkan kliennya memberi kompensasi tanpa permintaan maaf. Wanita itu berteriak dan meminta kliennya meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Joan menyela pertemuan dan kemudian membawa wanita itu pergi untuk menenangkan diri. Wanita tersebut menjelaskan bahwa uang penyelesaian bukanlah hal yang penting, permintaan maaf yang terpenting. Joan ingat ketika ayahnya meninggal dalam kecelakaan kerja dan juga perusahaannya menawarkan uang penyelesaian kepada ibunya. Namun tidak ada kesalahan atau permintaan maaf. Ibunya marah namun terjebak tidak dapat menolak uang penyelesaian. Joan menyarankan wanita tersebut mengambil uang penyelesaian dan juga melupakan permintaan maaf. Joan mencatat beberapa orang tidak tersentuh dan juga tidak pernah bertanggung jawab. Dia merekomendasikan wanita tersebut menarik penerimaannya terhadap uang penyelesaian, memaksa klien untuk diam-diam meminta maaf dengan meningkatkan jumlah penyelesaian. Soo-jin sedikit bersyukur bahwa Joan membantu memfasilitasi solusi untuk wanita yang marah tersebut. Joan bertanya-tanya mengapa Soo-jin yang mengaku tidak berkubang di masa lalu melakukan hal tersebut dengannya. Soo-jin tidak punya jawaban. Yong Ho bergabung dengan neneknya di kuil. Penutup Yong Ho bertanya apakah dia dimaafkan. Neneknya mengatakan padanya bahwa dia merindukan ibunya. Yong Ho memberitahu neneknya bahwa dia harus berhenti berkabung dan juga melanjutkan hidup. Neneknya memberitahu kepada Yong Ho bahwa masuk kembali ke perusahaan merupakan keinginan terakhirnya. Jun-sung dan Kim Ji-woong berlatih keras. Hae-jin tiba-tiba muncul menuntut bertemu Jun-sung. Jun-sung telah mengingkari melakukan iklan dengannya. Jun-sung terlalu sibuk adalah tanggapannya. Hae-jin merasa ditolak. Hae-jin mengeluh bahwa dia penggemar beratnya. Yong Ho memikirkan pilihannya, apakah melanjutkan hidupnya seperti yang dia inginkan ataukah mengabulkan keinginan dari neneknya. Namun pada akhirnya, Yong Ho memutuskan untuk mengabulkan permintaan neneknya. Esok hari, sahabat Joan yaitu Hyun-woo menghubunginya untuk membantunya menghadiri hari membawa anaknya ke sekolah. Joan setuju untuk hadir dan menghubungi Jun-sung untuk hadir. Ji-woong dan Yong Ho juga berada di gym ketika dia menelpon. Di sekolah anak Hyun-woo, Jun-sung dan Ji-woong memberikan contoh pertandingan gulat. Anak-anak menyukai ini dan Yong Ho maupun Joan juga senang. Sepulang sekolah, Joan dan Yong Ho membawa putra Hyun-woo menuju pertunjukan karakter kartun. Usai itu mereka membawanya pulang. Yong Ho hanya dapat melunak melihat Joan dan anak Hyun-woo yang sedang tidur. Esok hari, Joan bergabung dengan Soo-jin dan presiden firma hukum untuk pertemuan dengan eksekutif tinggi. Joan dan Yong Ho merasa terkejut ketika mereka bertatap muka di pertemuan tersebut. Joan tersentak lebih dulu dan kemudian meninggalkan rapat. Berjalan menyusuri lorong, dia ingat Yong Ho mengatakan padanya bahwa keluarganya tidak menyetujui profesinya dan bahwa dia adalah orang kaya. Joan tidak percaya dengan ucapan Yong Ho adalah benar. Yong Ho menyusulnya. Terluka, Joan memberitahu Yong Ho bahwa dia berada di tingkat berbeda. Joan melanjutkan bahwa ini sebagai pengkhianatan, sesuatu yang tidak bisa Joan patuhi. Yong Ho mengatakan mereka akan membicarakannya nanti. Joan setuju. Usai bisnis selesai, Joan pergi dengan cepat. Yong Ho menghubungi, namun Joan tidak menjawab. Joan berkendara ke kampung halamannya di mana dia membantu keuangan ibunya di pembukaan restoran yang mendanai Joan.
Para wanita ingin tahu kapan Joan akan menikah. Jelas ibunya belum mengatakan bahwa Joan dan Woo-sik telah putus. Ibunya membawanya menuju ke rumah saudara laki-lakinya untuk beristirahat. Joan sedikit kesal sebab Yong-ho hanya menelponnya sekali. Apa yang tidak Joan ketahui bahwa Yong-ho tahu di mana dia berada dan juga sedang menuju ke arahnya. Yong-ho berkendara menuju ke kampung halaman Joan dan mengiriminya pesan untuk menemuinya. Di jembatan mereka pun saling menangani. Setelah berbagi hal yang lucu, mereka lalu berjalan bersama. Yong-ho memberitahu Joan bahwa dia adalah anak yang sakit-sakitan. Setelah lama berjuang melawan penyakitnya, dia sembuh namun sekarang tinggal di rumah yang sedih dan dingin, bukan rumah yang dibuat hangat akan ibunya. Sementara Woo-sik menerima informasi dari temannya, dia memberitahu Woo-sik bahwa nenek Yong-ho mempunyai properti milik pelatih terkenal John Kim. Woo-sik segera mengerti bahwa Yong-ho merupakan John Kim. Dia menyatakan dia akan mempunyai bukti identitas John Kim dalam hitungan hari. Selanjutnya ceritanya dapat meledak di media. Esokan hari, Yong-ho pergi, mendapati manajer Min dan kelompok prianya yang ceria di luar. Manajer Min mengantar Yong-ho untuk pulang. Lelah dan bosan, Yong-ho, Jun-sung, dan Ji-woong menonton TV. Mereka menunggu Joan datang. Ketika Joan melakukannya, Jun-sung dan Ji-woong mengelilinginya dengan senang hati. Saat mereka berlari menuju ke dapur dengan bawaannya, Yong-ho menunjukkan tangannya untuk memeluk. Dia memberitahunya tidak di rumah, sementara itu Jun-sung dan Ji-woong tidak tahu tentang mereka. Woo-sik memberitahu saudara laki-laki ibu tiri Yong-ho bahwa dia mungkin telah mendapati bongkahan emas mengenai Yong-ho yang bisa menggulingkannya dari posisi barunya sebagai kepala perusahaan. Jun-sung memberitahu Joan bahwa dia telah menemukan ibunya, namun dia tidak akan melihatnya. Namun tetap saja Joan ingin membantunya. Joan pulang kerja mencari Yong-ho. Joan dengan hati-hati memasuki kamarnya. Pada saat dia menghubungi teleponnya untuk melihat di mana dia berada, Joan mendengar dering itu. Dia mengikuti suara dan mendapati ruang rahasia di ujung lemari Yong-ho. Pintu terbuka. Joan melihat ke pintu dan mendapati Yong-ho di lantai. Yong-ho terlihat lelah dan lemas. Joan bertanya apakah dia baik-baik saja. Yong-ho berteriak kepadanya untuk pergi. Sementara itu, Jun-sung membantu ibunya dengan sebuah paket. Wajah ibunya nampak memar. Ibunya tidak tahu jika Jun-sung adalah putranya. Ibu Jun-sung berkomentar bahwa dia merupakan pria muda yang baik. Saat Yong-ho keluar dari ruangan, Joan sedang menunggunya. Yong-ho mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Joan pun menangis. Joan melihat laporan medis Yong-ho. Dia mengaku mengidap kanker sejak kecil. Bekas luka di lututnya merupakan titik sayatan dari beberapa operasi kanker. Joan terus menangis sebab dia berempati dan menyayangi Yong-ho. Esok hari mereka sarapan bersama bercanda mengenai kencan. Joan mengingatkannya bahwa dia akan pindah dalam 6 hari. Joan mempunyai tempat baru yang dekat dengan teman-temannya dan itu aman. Yong-ho bertanya apakah dia baik-baik saja berada di tim hukumnya. Joan menyadari bahwa perusahaannya hanya cadangan. Hae-jin muncul tak terduga. Jun-sung dan Hae-jin berbicara di depan Hae-jin. Jun-sung ingin berkonsentrasi pada latihan sebab dia memiliki pertandingan besar yang akan datang. Hae-jin cemberut ingin makan bersamanya. Joan mengumumkan kepada yang lainnya bahwa mereka akan berkemah. Yong-ho mengejutkan semua orang dengan setuju. Woo-sik datang ke kedai kopi dan meminta berbicara dengan Joan. Yong-ho memutuskan pergi untuk membiarkan mereka berbicara. Joan mengatakan kepada Woo-sik bahwa fokus terhadap kebugaran membantunya mengatasi perasaannya mengenai perpisahan mereka. Woo-sik berharap ibu dan saudaranya tidak terluka oleh perpisahan mereka. Woo-sik menyatakan dia senang Joan telah mendapati pria lain. Namun di sisi lain, Woo-sik masih peduli terhadap Joan. Malam hari, Joan dan lainnya berkemah dan Hyun-woo ikut bergabung. Yong-ho belum pernah berkemah sebelumnya. Pengalaman manis untuk Yong-ho berpartisipasi. Mereka bernyanyi dekat api unggun dan bersukaria. Mereka memainkan permainan kebenaran. Yong-ho mengakui dia dan Joan sedang menjalin hubungan. Tentu saja semua orang terkejut. Mengemudi pulang, Yong-ho mencatat itu malam terakhir Joan di rumah. Ketika mereka tiba, manajer Min dan bawahannya tiba. Manajer Min memberitahu Yong-ho bahwa Woo-sik mendapati informasi bahwa dia merupakan John Kim. Joan mencoba pergi, Yong-ho meraihnya dan kemudian memperkenalkannya kepada manajer Min. Yong-ho memberitahu manajer Min bahwa Joan adalah wanita yang dia kencani.
Junsung dan Jiwung bergulat dengan berita bahwa Yeonho dan Joeun berkencan. Junsung berpikir bahwa Yeonho akan lebih sering tersenyum. Jiwung merenung menyaksikan kencan Joeun seperti menyaksikan kencan ibunya. Sementara itu, manajer Min memperingatkan bahwa keluarga Yeonho mungkin tidak bereaksi positif pada Joeun. Yeonho menyatakan dia tidak akan berhenti melihat Joeun bahkan jika keluarganya tidak menyetujui. Manajer Min memperingatkan bahwa Joeun dapat terluka. Yeonho meminta manajernya untuk mengurangi masalah di masa depan. Joeun berkemas, dia merasa khawatir jika manajer Min mengatakan keluarganya tidak akan setuju. Woo-sik meminta maaf terhadap Sujin sebab terlalu sibuk untuknya. Sujin tidak meleleh terhadap permintaan maafnya dan memutuskan pergi. Yeonho merasa khawatir mengenai peringatan manajer Min bahwa keadaan dapat menjadi sulit untuk Joeun. Joeun tersenyum sebab Yeonho menyatakan mereka berkencan. Keesokan hari Joeun pergi, dia meninggalkan catatan. Dia berharap Junsung mendapati wanita supernya dan Jiwung mendapati wanita ajaibnya. Joeun meninggalkan Yeonho buku mengenai kencan. Di tempat kerja, Sujin memberitahu Joeun jika dia ingin meninggalkan tim sebab hubungan pribadinya dengan Yeonho untuk merasa bebas. Joeun menolak tawaran tersebut. Meninjau dokumentasi Junsung, Joeun merasa seperti dia mengenali nama ibunya. Manajer Min dan Yeonho meninjau jadwal dan juga laporannya. Yeonho meminta manajer Min memilih dasi yang cantik. Dalam perjalanan menuju kantor, Yeonho dan Joeun mengirim pesan. Mereka saling mendukung dan juga merindukan satu sama lain. Direktur Choi memberitahu eksekutif jika Yeonho ingin menjadi boneka. Itu tidak apa-apa. Jika dia menginginkan sesuatu lebih, itu tidak baik. Woo-sik menyarankan mereka memikirkan rencana mereka sebelum menyerang Yeonho. Pada pertemuan, Yeonho menegaskan dia akan meninjau proyek saat ini. Ini tidak membuat Direktur Choi dan lainnya senang. Sujin berusaha menutupi kebenaran mengenai Joeun, namun Yeonho memanggilnya. Woo-sik menarik Sujin ke samping, tidak senang sebab Sujin tidak memberitahunya bahwa dia akan menghadiri rapat hari ini. Yeonho bertemu neneknya, wanita yang dijodohkannya ada di sana. Nenek meninggalkan mereka sendirian dan juga memberitahu Yeonho bahwa dia perlu menikah. Yeonho memberitahu gadis itu bahwa dia belum siap menikah. Yeonho mengunjungi Joeun di apartemen barunya. Yeonho mengatakan kepadanya bahwa besok akan sulit. Joeun meyakinkannya bahwa dia dapat mengatasinya. Hari pertemuan tiba, Yeonho dan timnya ada di sana. Namun tidak semua direktur tampil. Rapat dijadwalkan ulang. Putaran 1 berada dalam genggaman Direktur Choi. Joeun dan tim hukum pergi, begitu juga dengan Yeonho dan timnya. Manajer Min meminta maaf sebab tidak menyadari betapa hausnya kekuasaan Direktur Choi. Suatu ketika, Hyunwoo menelpon Joeun dan bertanya apakah Yeonho adalah John Kim. Joeun terkejut, ternyata berita ini ada di seluruh web. Joeun menghubungi Yeonho namun tidak menjawab. Dia juga menghubungi Junsung dan Jiwung juga tidak menjawab. Ketika dia meninggalkan apartemen untuk menemui Yeonho, Yeonho ada di sana. Yeonho menyukai penampilan Joeun. Joeun bertanya apakah dia baik-baik saja. Yeonho mengatakan dia tidak ingin pulang ataupun tidur di hotel. Lutut psikosomatis mengganggu Yeonho ketika Joeun meninggalkan kamar. Joeun menghubungi Junsung untuk memberitahunya bahwa Yeonho ada di tempatnya. Junsung bersyukur dan mengatakan Yeonho seperti ayah baginya. Di masa lalu, awal mula Junsung bertemu dengan Yeonho. Junsung terluka dengan preman yang mengejarnya pada saat Yeonho menemukannya. Yeonho merawatnya walaupun Junsung pada awalnya tidak bersyukur dan curiga terhadap motifnya. Saat ini, Junsung berbaring di lantai gym. Haejin ada di sebelahnya memberitahu Junsung bahwa dia akan berbaring di sampingnya dengan tenang dan juga menawarkan dukungan. Esok hari, manajer Min membawa Yeonho ke rumah. Yeonho meminta maaf terhadap ayahnya atas skandal yang terjadi. Nenek Yeonho memutuskan Yeonho harus menikahi gadis yang telah dia rencanakan dan menginstruksikan manajer Min membantu mewujudkannya. Joeun mengetahui bahwa ibu Junsung dilecehkan mantan suaminya. Ibu Junsung membunuhnya dan kemudian masuk penjara. Ibu Junsung melahirkan Junsung di penjara dan menyerahkan putranya itu diadopsi. Joeun dipenuhi empati atas jalan sulit yang telah dilalui oleh ibu Junsung. Yeonho menerima kejutan ketika sahabat Joeun yaitu Hyunwoo mengantar putranya untuk sesi pengasuhan dadakan. Yeonho waspada namun setuju.
Hyunwoo dan Jo-eun membahas fakta bahwa ibu Jun-sung juga pengasuh Hyunwoo. Hyunwoo tahu ibu Jun-sung dipukuli suaminya. Jo-eun tidak senang ibu Jun-sung menolak berhubungan kembali dengan putranya. Ketika mereka keluar dari kedai, mereka bertemu dengan mantan suami Hyunwoo yang telah mengungkap identitas rahasia Yong-ho. Di hari ulang tahun perusahaan ke-61, semua orang ada di sana kecuali Yong-ho. Jo-eun mencarinya dan mendapati Yong-ho sendirian di ruangan. Lututnya jelas telah menyakitinya. Jo-eun mengatakan kepadanya untuk melawan, bangkit dan menghadapi takdirnya. Di aula semua orang menunggu Yong-ho, pada akhirnya kedatangan Yong-ho diumumkan. Pintu terbuka dan Yong-ho datang. Jo-eun pergi ke samping untuk mendukung Yong-ho. Yong-ho naik ke atas panggung untuk memperkenalkan dirinya sebagai direktur perusahaan Gahong. Usai itu, ketika Yong-ho masuk menuju mobil untuk keluar, para reporter berdesak-desakan dan kaki Jo-eun terluka. Jo-eun dan Yong-ho melakukan kontak mata sebelum mobil menjauh. Jo-eun tertatih-tatih ke tangga, Yong-ho mengejutkannya dia kembali. Yong-ho dengan manis mengatakan bahwa Jo-eun cantik malam ini dan dia harus memberitahunya secara pribadi. Keesokan hari, Yong-ho mulai bekerja sebagai CEO. Pertemuan berjalan lancar. Direktur Choi yang ingin melawan Yong-ho dari perusahaan berusaha bermain bagus. Jo-eun memberitahu Hyunwoo bahwa pengasuhnya merupakan ibu Jun-sung. Mereka setuju bahwa Jo-eun perlu berbicara langsung dengan ibunya. Ibu Jun-sung ingin melihat namun tidak yakin sebab dia masuk penjara sebab kematian suaminya yang kejam dan dia tidak layak. Jo-eun memberinya mantel yang Jun-sung coba berikan sebelumnya. Ibu Jun-sung menyebutkan seorang pria menemukan beberapa tahun yang lalu dan memberitahunya dia memberi hadiah. Di malam Natal, Jun-sung mendapati hadiah Natal terbaik. Itu adalah telepon dari ibunya. Ibunya ingin bertemu. Dengan murah hati, Yong-ho menawarkan mobil dan juga dompetnya. Minta Jun-sung mentraktir ibunya ke restoran yang terbaik. Ibu tiri Yong-ho menerima hadiah Natal terburuk, di mana adik Yong-ho dirawat karena overdosis. Usai melihat kondisi adik Yong-ho, ayah Yong-ho bersiap pergi. Ini membuat Direktur Choi marah dengan menghadapkannya. Ayah Yong-ho mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan ini usai anak itu bangun. Lihat adiknya menangis, Direktur Choi memutuskan hanya ada satu solusi, yaitu menyingkirkan Yong-ho. Sebab Direktur Choi berpikir jika Yong-ho disingkirkan, saudara perempuannya dan juga mereka tidak akan diabaikan ataupun dianiaya. Manajemen tidak sengaja mendengarnya dan segera menghubungi Yong-ho. Yong-ho bersiap pergi ke rumah Jo-eun namun ditunda saat manajemen mengatakan padanya bahwa Direktur Choi sedang marah. Yong-ho segera menyadari Jun-sung dalam bahaya besar dengan mengendarai mobilnya yang kemungkinan dilacak Direktur Choi. Choi dan Yong-ho melacak Jun-sung yang tidak menyadari bahwa dua mobil berbelok di lalu lintas untuk mengejar mobil Yong-ho. Direktur Choi bersiap-siap menabrak mobil Jun-sung. Yong-ho justru mempertaruhkan mobilnya. Baik Yong-ho maupun Choi kehilangan kendali terhadap kendaraan mereka. Mobil Yong-ho mengudara usai menabrak mobil lain. Jun-sung menghentikan mobilnya guna membantu para korban kecelakaan. Dia tercengang ketika mendapati Yong-ho tidak sadarkan diri dan berdarah. Dia berusaha mengeluarkan Yong-ho. Yong-ho berhasil dikeluarkan. Segera dilarikan menuju ke rumah sakit. Yong-ho menunjukkan dalam operasi. Ayah Yong-ho meminta manajemen menangani media dan memberitahu nenek Yong-ho hanya jika mereka tahu bagaimana operasinya. Direktur Choi yang selamat duduk sementara saudara perempuannya yang juga menjadi korban sedang dioperasi. Jo-eun menghubungi telepon Yong-ho namun teleponnya dimatikan. Jo-eun benar-benar tidak mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Yong-ho. Ibu Jun-sung menemukan Jun-sung di depan pintu rumahnya. Jun-sung meminta maaf sebab terlambat. Dia memanggil ibunya dan dia pun menangis. Ibu Jun-sung lalu memeluknya dengan perasaan sedih. Di rumah sakit, Direktur Choi mengetahui operasi saudaranya berhasil dan dia akan pulih. Yong-jun terbangun dari overdosis obatnya. Direktur Choi mengatakan padanya bahwa ibunya akan segera datang. Yong-jun menceritakan alasannya overdosis. Dia mengatakan dia ada di sana makan malam ulang tahun. Mendengar apa yang diucapkan Direktur Choi dan juga merasakan beban menjadi dan penyebab kebencian juga keserakahan. Direktur Choi mengatakan tindakannya adalah bodoh dan dia menyesal. Woo-sik mendapati Direktur Choi di rumah sakit yang meminta bantuan. Di rumah sakit, kaki Yong-ho digips dan dia dalam kondisi tertidur. Dokter memberitahu ayahnya bahwa Yong-ho tidak mengalami cedera yang mengancam jiwa. Dia mempunyai beberapa patah kaki dan juga mungkin tidak akan pernah mampu berjalan lagi. Ayah Yong-ho mengepalkan tangannya.
Dia memberitahu manajer Min untuk menghubungi nenek ketika Yong Ho bangun. Joan menemui Sujin. Joan menebak kode akses dengan benar dan juga memasuki apartemen. Dia mendapati Sujin. Sujin telah mengalami mabuk berat. Dia meminta Joan pergi. Sebaliknya, Joan justru membuatnya makanan. Dia memberitahu kepada Sujin untuk tidak mencampur alkohol dan juga obatan di masa depan. Mereka beberapa menyelesaikan masalah mereka terkait dengan masa lalu dan saat ini. Junsung dan Jiwon mengunjungi Yong Ho yang bangun. Junsung meminta maaf. Yong Ho bertanya mengenai ibunya. Junsung tahu Yong Ho berusaha menyelamatkannya. Jiwon menawarkan tanaman dan memberitahu Yong Ho bahwa dia akan mengambil semuanya dengan mobil. Dia menangis, begitu juga dengan yang lainnya. Junsung dan Jiwon tiba di rumah mereka dan Joan sudah menunggu. Joan bertanya mengenai Yong Ho. Dia bertanya di mana Yong Ho berada. Joan terus bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia menyatakan dia akan mencari rumah sakit apabila mereka tidak memberitahunya. Di rumah sakit, dia berlari menuju ruangan Yong Ho dengan Junsung dan Jiwon di belakang. Dia memohon melihat Yong Ho. Dia menghubungi ke Yong Ho. Dia bangun dan juga menjangkau teleponnya. Dia melihat semua panggilan tak terjawab dan juga pesannya. Joan terus memanggil nama Yong Ho. Dia mematuk dalam sebuah pesan. Manajer Min mengizinkan Joan berdiri di depan pintu kamar Yong Ho. Dia mengatakan kepadanya dia tidak bisa pergi. Joan keras kepala dan dia akan menunggunya. Dia mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Joan berbalik untuk pergi, meminta manajer Min menjaga keamanan Yong Ho. Nenek mengunjungi ibu tiri Yong Ho di rumah sakit. Dia marah terhadap Direktur Choi. Nenek mengatakan mereka harus memutuskan hubungan sekarang. Direktur Choi ingat memberitahu saudara perempuannya bahwa dia membawa Yong Jun menuju pusat perawatan. Ibu tiri Yong Ho mengatakan kepadanya bahwa Yong Ho menderita banyak operasi sebagai anak. Dia mengingatkan bahwa Yong Ho merupakan saudara tiri Yong Jun. Direktur Choi menyatakan mereka hanya mempunyai satu sama lain dan juga dia harus melindungi Yong Jun. Ibu Yong Ho mengatakan bahwa dia mungkin tidak mempunyai keluarga yang baik dalam pernikahannya, namun dia mempunyai keluarga. Sujin memberikan surat penyelesaian kepada Direktur Choi. Dengannya dia akan mengakui kesalahan dan juga kelalaiannya dengan hukuman. Sujin bertanya terhadap Usik apakah dia marah sebab dia telah menyelesaikan penyelesaian untuk Direktur Choi. Mereka menyukai makan malam bersama. Sujin mengatakan kepadanya bahwa dia dan Joan telah menyelesaikan masalah mereka. Sujin mengungkapkan kepada Usik bahwa Usik tulus menyukainya, sebab Usik bukan orang yang gampang jatuh cinta kepadanya. Usik mengiyakan hal itu, mereka pun berdamai. Direktur Choi terdiam di kantornya. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Joan merayakan tahun baru bersama keluarganya. Ibunya bertanya mengenai Yong Ho. Joan mengklaim mereka akan segera bertemu. Waktu terus berlalu. Junsung kini telah menjadi juara RFC di bulan Agustus. Sementara Jiwon sudah 6 kali gagal dalam tes Korps Marinir. Namun dia tidak akan menyerah. Kini sudah 1 tahun terlewati. Joan tidak dapat melupakan Yong Ho. Dia pikir dia telah berhalusinasi menabrak Yong Ho. Namun itu adalah nyata. Mereka saling menatap. Yong Ho memberinya sal merah muda dan mengatakan lama tidak bertemu. Yong Ho menunjukkan kakinya berfungsi. Ini tentu saja membuat Joan terharu. Di waktu sebelumnya, ibu tiri Yong Ho melihat manajer Min di luar ruangan rumah sakit Yong Ho. Dia dipulangkan dan juga Yong Jun. Dia meminta maaf atas tindakannya dan juga pergi bersama Yong Jun. Yong Ho meninggalkan rumah sakit. Para dokter memberitahu ayahnya bahwa tulang-tulangnya telah sembuh. Namun otot-ototnya telah berhenti berkembang dan berjalan lagi akan menjadi sebuah keajaiban. Para dokter memberitahu kepada ayahnya bahwa dia masih akan menjalani perawatan kanker. Yong Ho dibawa menuju ke bandara. Dia ingat perjalanan yang sama sebagai seorang anak. Di Amerika, Yong Ho bekerja keras merehabilitasi agar dapat berjalan lagi. Selama di Amerika, Jiwon dan Junsung berkunjung menemuinya. Mereka memamerkan sabuk juara. Yong Ho merasa bangga terhadap Junsung. Kini Desember 2015, usai menerima pengobatan, Yong Ho kembali ke Korea dengan manajer Min menyambutnya untuk membawa Yong Ho menemui Joan. Saat ini, Joan menerima panggilan dari kantor dan harus pergi. Joan memintanya menunggu di tempat yang hangat. Dia mengatakan dia akan segera ke sana. Joan pergi namun kembali untuk meraih lengannya untuk mengikutinya.
Joan membawanya keluar dari lift. Sujin melihat mereka keluar dan tersenyum. Beberapa saat kemudian, Joan menghubungi sahabatnya Hyunwoo dan menangis. Dia memberitahunya bahwa Yongho telah kembali. Hyunwoo senang dan menyatakan ini hadiah yang luar biasa. Sementara mantan suami Hyunwoo datang usai membawa putranya berjalan-jalan. Dia memberi Hyunwoo cek dukungan anak yang Hyunwoo tolak dan memintanya menjadi ayah yang baik. Dia menawarkan cek itu lagi, mengatakan kepada Hyunwoo bahwa dia harus melakukan bagiannya. Kali ini Hyunwoo mengambilnya. Woo-sik sedang makan malam bersama Sujin. Mereka menikmati malam mereka dengan cahaya lilin, di mana Woo-sik melamarnya dan Sujin menerimanya. Ayah dan nenek Yongho terkesima betapa baiknya Yongho berjalan. Mereka merasa senang Yongho telah kembali ke rumah. Nenek Yongho memeluknya. Mereka lalu berbagi makanan. Usai makan malam, ayah dan anak berbicara. Ayah bertanya mengenai kondisi psikosomatisnya. Yongho menyatakan ini belum terjadi sejak kecelakaan tersebut. Ayah Yongho ingin dia kembali menuju perusahaan secepatnya. Junsung keluar menemui ibunya. Ibu Junsung senang bekas lukanya telah sembuh. Junsung memberinya mantel baru untuk Natal. Dia bertanya apakah dia ingin melihat film bersamanya. Seketika Haejin datang, dia menyatakan mereka harus pergi makan bersama dengan membawa ibu Junsung. Junsung tersenyum. Ketika Yongho tiba di rumah, semua orang ada di sana merayakan ulang tahunnya. Mereka bernyanyi dan berpesta bersama. Joan menghubungi ibunya yang mengawasi cucunya, sementara itu menantunya membantu memasak untuknya. Joan merasa senang ibunya bahagia. Ibu Joan menunggu Joan di apartemennya. Ibunya mengomeli Joan untuk memintanya menikah dan memiliki anak. Ibu Joan juga mengungkapkan bahwa dia ingin bertemu dengan kekasihnya. Joan mengabaikan permintaan itu dan segera pergi bekerja. Nenek Yongho mendapati kartu nama Joan. Dia pasti tertarik bertemu dengan gadis yang telah merebut hati Yongho. Sujin dan Joan bertemu terkait kasus pelecehan seksual. Mereka memaku klien pria ke dinding. Usai pertemuan, Joan mengagumi cincin pertunangan Sujin. Joan mendesak Sujin untuk makan. Ketika Sujin meninggalkan kantornya, Joan membuatnya berjanji melakukan pemeriksaan. Ketika Sujin meninggalkan gedung, dia menyentuh bagian perutnya. Woo-sik menghubungi dan Sujin menolak panggilan tersebut. Sujin menghubungi rumah sakit dan meminta agar janjinya untuk dipindahkan. Yongho menghubungi Joan. Yongho mengatakan padanya bahwa Jiwon dan Junsung ada di rumahnya. Joan tahu itu akan membuat ibunya merasa bahagia. Pada saat dia tiba di rumah, Jiwon dan Junsung dan ibu sedang bermain kartu dan mereka bersenang-senang. Woo-sik menghubungi Sujin yang sedang menuju janji dengan dokter. Sedikit yang Sujin tahu, Woo-sik ada di tempat parkir. Dia telah mengikuti Sujin. Sujin berbicara dengan dokter meminta hasil tesnya. Sujin berada di kantor Objin. Yongho datang ke rumah Joan dengan membawa makanan. Gugup bertemu dengan ibu Joan. Joan memintanya untuk tenang. Yongho tidak bisa, dia merasa gugup. Ketika Yongho memasuki ruangan, ibu Joan menatap. Jiwon memberitahu ibu Joan bahwa Yongho adalah pahlawannya. Yongho menawarkan bunga pada ibu dan memperkenalkan diri kepadanya. Yongho memberitahu ibu Joan bahwa dia akan terus berkencan dengan Joan. Yongho menerima stempel persetujuan. Yongho menjadi lega. Dia lalu menawarkan buket bunga untuk ibu Joan. Sujin di tempat tidur ketika Woo-sik datang dengan bubur. Woo-sik membawa hadiah sepatu bot bayi. Woo-sik mengaku melihatnya di rumah sakit. Sujin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak hamil. Sujin ingin fokus terhadap karirnya dan Woo-sik terkejut. Woo-sik melihat cincin pertunangannya di sebelahnya bukan di tangannya. Woo-sik ingin tahu mengapa, namun Sujin memintanya pergi. Woo-sik marah dan memutuskan pergi. Sujin ingat saat dokter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan hamil. Ini membuat Sujin kesal. Woo-sik akan menginginkan seorang anak. Dokter mengatakan padanya dia bisa dirawat dan juga mungkin dia dapat hamil. Sementara Woo-sik yang tidak tahu merasa kesal dengan klaim Sujin bahwa dia tidak ingin anak-anak mendukung karirnya dan juga dia melepas cincin pertunangan. Sementara itu, Joan dan Yongho sedang berkencan. Nenek Yongho mengirim pesan kepada Joan meminta untuk bertemu. Dia tidak berbagi momen ini dengan Yongho. Mereka menikmati kencan. Yongho membuka bola di salju untuk mengungkapkan sebuah cincin. Yongho bertanya apakah dia dapat meletakkan cincin di jarinya. Joan mengulurkan tangannya.
Yong Ho memintanya menikah dengannya dan tentu saja Ju-an menerima. Keesokan hari di tempat kerja, Ibu Jun-sung mampir untuk berterima kasih kepada Ju-an atas bantuannya. Ju-an berkomentar bahwa Jun-sung senang. Ibunya menyatakan dia memiliki anak yang luar biasa yang mempunyai kekasih yang lucu. Woo-sik terkejut ketika Yong Ho mampir ke kantornya. Yong Ho meminta Woo-sik mendukung rencana pusat rehabilitasi. Sementara itu Yong Ho tidak selalu mempercayai Woo-sik. Dia tidak memahami pemahamannya mengenai perlunya fasilitas seperti itu, sebab cedera yang disebabkan oleh berenang. Yong Ho mengirim pesan kepada Direktur Choi untuk menemui dia di perusahaan. Ju-an bertemu dengan nenek Yong Ho. Ju-an menawarkan amplop berisi hasil kesehatannya. Ju-an menyatakan tidak ada uang yang dapat mempengaruhinya untuk meninggalkan Yong Ho. Nenek Yong Ho memberitahu Ju-an, selain pakaiannya dia tidak peduli terhadap Ju-an dengan cara apapun. Di dalam mobil, nenek Yong Ho mendengar permintaan Ju-an kepada Yong Ho saat di rumah sakit. Di masa lalu, Yong Ho dirawat di rumah sakit. Ju-an terus menangis meminta kepada Yong Ho untuk kuat dan bangkit. Disinilah nenek Yong Ho melihatnya pertama kali. Dia mulai menyukai Ju-an sebab dia wanita yang cocok untuk cucunya. Beberapa waktu kemudian, Ju-an dan Yong Ho secara resmi bertemu nenek dan ayah Yong Ho. Sambutan resmi dipotong nenek Yong Ho. Manajemen membenarkan bahwa Ju-an sedikit berlebihan dalam menyapa dan juga mengenakan pakaian bersejarah. Ju-an bingung sebab nenek dan ayah Yong Ho ada di ruangan masing-masing dan tidak bersosialisasi. Sehingga dia mengumpulkan mereka dan kemudian bernyanyi untuk mereka. Yong Ho memohon tidak melakukannya. Manajemen memberi musik dan juga Ju-an menari dan menyanyi. Nenek tertawa dan ayah tersenyum mendengar suara Ju-an. Usai ini, mereka pada akhirnya mengambil selfie bersama. Di rumah, Yong Ho mengucapkan selamat kepada Ju-an atas taktiknya yang aneh yang sangat efektif. Yong Ho suka melihat nenek dan ayahnya tertawa. Sujin kembali ke rumah. Woo-sik berdiri di luar pintunya namun memutuskan tidak masuk. Woo-sik ingat percakapannya dengan dokter bahwa Sujin dapat mengalami masalah hamil. Ayah Yong Ho berada di rumah sakit untuk perawatannya ketika Yong Ho terkejut dengan mengunjungi dan juga menyimpan laporannya. Ayah terkejut bahwa Yong Ho tahu mengenai kondisinya. Yong Ho meninjau laporan untuk ayahnya dan juga tinggal bersamanya. Ayahnya berterima kasih sebab telah datang. Ibu tiri Yong Ho dan Yun Jun tiba-tiba datang menyapa mereka. Yong Ho memberitahu Yun Jun untuk memanggilnya kakak dan berencana dia perlu berolahraga. Yong Ho pergi, ayah kemudian berbicara dengan Yun Jun yang memintanya mengambil jurusan kedokteran. Yun Jun sangat ingin mendapati perhatian dari ayahnya tersebut dan setuju. Sujin mengingat saat-saat bersama dengan Woo-sik. Woo-sik melacak Sujin. Dia menyatakan akan meminta maaf terakhir kalinya sebab hanya memikirkan dirinya sendiri. Woo-sik menyatakan dia mencintai Sujin dan memintanya menikah dengannya. Sujin lalu menangis terharu. 6 bulan kemudian, Ju-an dan Yong Ho telah menikah. Ju-an tiba di bandara. Marinir Ji-woong menyambutnya. Yong Ho dan Jun-sung menyambut juga. Begitu juga dengan Yong Ho dan Jun-sung. Ju-an memberi kejutan kepada Yong Ho bahwa dia telah hamil 3 bulan. Dia mengatakan bahwa dia mengandung bayi kembar. Ini membuat Yong Ho bahagia. Wajah Ju-an lebih berisi sehingga lesung pipitnya tidak ada. Yong Ho mengatakan mereka harus berolahraga. Ju-an dan Yong Ho lalu berangkat bersama. Drama ini diakhiri dalam kilasan masa lalu. Terungkap bahwa mereka berdua telah bertemu sejak anak-anak. Yong Ho berada di kursi roda sebagai seorang anak. Ju-an melintas di hadapannya. Ju-an membalut gips Yong Ho dengan plester. Ju-an mendorong Yong Ho untuk terus bertarung dan menjadi lebih kuat. Dan drama ini pun berakhir.